Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindasari. Saya dari Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, program studi S1 Farmasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis bahan pengawet pada makanan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada definisi bahan pengawet makanan, kemudian tujuan penggunaan bahan pengawet makanan, jenis bahan pengawet makanan, dan analisis bahan pengawet makanan. Yang pertama yaitu ada definisi. BTP pengawet ini merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, penguraian, serta perusakan yang terjadi pada bahan pangan akibat adanya mikroorganisme ataupun mikroba. Nah, peran dari bahan pengawet ini sebagai antimikroba. Kemudian bahan pengawet yang digunakan ini memiliki sifat yang hanya menghambat dari pertumbuhan mikroorganisme tersebut, bukan yang mematikan organisme pencemar tersebut. Adapun tujuan dari penggunaan bahan pengawet makanan apa saja? Yang pertama tentunya untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan, baik yang bersifat patogen maupun yang non-patogen. Kemudian tentunya untuk memperpanjang umur simpan pangan, kemudian tidak digunakan untuk menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Kemudian tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang memiliki kualitas kurang baik. Kemudian tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah satunya atau yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Adapun beberapa jenis bahan pengawet makanan, yang pertama yaitu ada bahan alami, di mana bahan alami ini terdapat di alam dan dapat kita temukan dengan mudah. Yang pertama yaitu ada garam. Nah, aktivitas garam ini beraktivitas dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan sehingga membuat makanan akan lebih awet melalui proses penggaraman ataupun pengasinan. Kemudian ada karanggenan. Nah, karanggenan ini merupakan bahan pengawet alam berbentuk gel, di mana sering digunakan untuk mengenyalkan bakso dan juga mie basah sehingga menjadi alternatif pengganti boraks pada saat ini, di mana penggunaan boraks pada saat ini itu sangat dilarang karena memiliki sifat yang berbahaya bagi manusia. Kemudian ada buah picung, di mana kombinasi 2% biji buah picung dan 2% garam dari total berat ikan telah mampu mengawetkan ikan kembung segar selama 6 hari dan tentunya tidak mengubah mutu dari ikan tersebut. Kemudian ada gambir, di mana bagian yang digunakan yaitu daunnya, di mana dalam daun gambir ini terdapat sebuah zat yaitu katekin yang dapat mengawetkan makanan dari kerusakan akibat mikroorganisme dan degradasi reaksi oksidasi yang menyebabkan makanan itu basi. Kemudian ada kunyit. Nah, sebelumnya kita mengetahui kunyit itu untuk penggunaan sebagai pewarna makanan. Nah, ternyata kunyit ini bisa digunakan untuk bahan pengawet dengan cara penggunaan kunyit ini disarankan agar tidak melalui pemanasan, terkena cahaya, dan lingkungan yang basah. Nah, sebaiknya kunyit ini ditumbuk, digiling, kemudian diperas airnya. Sehingga yang kita gunakan sebagai bahan pengawet makanan itu adalah ekstrak ataupun saripati dari kunyit tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengawet sintesis ataupun pengawet buatan. Ini dapat kita temukan di beberapa toko. Yang pertama yaitu ada sodium benzoat. Nah, pengawet ini berfungsi mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri dalam makanan dan biasanya terdapat dalam buah ataupun bumbu di dalam makanan yang berbentuk bubuk putih seperti garam, namun tidak memiliki bau. Kemudian yang kedua ada kalsium benzoat. Nah, bahan pengawet
pengawet ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil toksin ataupun racun, kemudian spora, bakteri bukan pembusuk. Nah, senyawa ini memiliki kekurangan yaitu dapat mempengaruhi rasa dari bahan pangan tersebut. Yang ketiga yaitu ada asam benzoat. Ini digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, minuman anggur, saus, sari buah, sirup, dan ikan asin. Nah, bahan ini bisa menyebabkan dampak negatif pada penderita asma dan orang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspirin, di mana asam benzoat ini bisa memicu terjadinya serangan asma. Nah, maka penggunaan asam benzoat itu dikontraindikasikan bagi pengguna asma dan orang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspirin. Kemudian ada natrium metasulfat, di mana natrium metasulfat ini merupakan eh, pengawet yang sering digunakan pada produk roti dan tepung. Bahan pengawet ini diduga bisa menyebabkan alergi pada kulit. Kemudian ada BHA atau sering disebut dengan butil hidroksianisol, di mana bahan yang terdapat pada daging babi dan sosisnya, minyak sayur, keripik kentang, pizza, dan teh instan. Bahan pengawet jenis ini diduga bisa menyebabkan penyakit hati dan pemicu terjadinya kanker. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada asam sorbat. Pengawet ini berfungsi untuk menghentikan produksi bakteri, kapang, dan jamur, serta membantu menghilangkan rasa dan bau tidak enak dalam makanan. Nah, biasanya digunakan dalam minuman anggur, keju, dan juga saus. Kemudian ada kalium sorbat. Pengawet ini berfungsi menahan produksi ragi dan jamur dalam makanan, biasa digunakan dalam pembuatan roti, kue, pie, keju, mayonnaise, atau juga dalam pembuatan minuman. Kemudian ada asam sorbat, di mana beberapa produk beraroma jeruk, berbahan keju, salad buah, dan produk minuman kerap ditambahkan asam sorbat. Meskipun aman, penggunaan dalam konsentrasi ini bisa berbahaya ataupun dapat membuat luka pada kulit, di mana batas maksimum penggunaan asam sorbat untuk sari buah yaitu 400 mg per liter, untuk sari buah pekat 2100 mg per liter, kemudian untuk squash itu 800 mg per liter, dan sirup 100 mg per liter. Yang terakhir yaitu ada minuman bersoda 400 mg per liter. Kemudian ada sodium nitrit. Pengawet ini berfungsi mencegah produksi bakteri dalam jenis daging tertentu sehingga daging terlihat lebih merah atau pink dan tidak cepat berubah warna menjadi coklat. Pengawet ini berbentuk serbuk berwarna kuning. Nah, dalam pengawet sodium nitrit ini tentunya akan menarik konsumen karena daging yang terlihat itu terlihat segar sehingga konsumen akan tertarik. Kemudian yang terakhir ada kalium nitrit. Nah, bahan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada daging dan ikan dalam waktu yang singkat. Jumlah nitrit biasanya ditambahkan itu 0,1% atau 1 gram per kilogram, dan untuk nitrat 0,2% atau 2 gram per kilogram bahan tersebut. Dan bila lebih dari ketentuan tersebut, maka jumlah tersebut bisa menyebabkan keracunan tentunya. Ada beberapa bahan pengawet makanan yang diizinkan penggunaannya di Indonesia berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2012 tentang bahan pangan. Yang pertama yaitu ada asam sorbat, kemudian ada asam benzoat, ada etil parahidroksibenzoat, kemudian metil parahidroksibenzoat, ada sulfit, ada nisin, nitrit, nitrat, asam propionat, dan lisozim hidroklorida. Selanjutnya yaitu ada analisis bahan pengawet. Yang pertama yaitu analisis asam benzoat. Nah, mekanisme dari penghambatan mikroba asam benzoat yaitu asam benzoat mengganggu permeabilitas membran sel, struktur sistem genetik mikroba, dan mengganggu enzim intraseluler. Kemudian analisis secara kualitatifnya, yang pertama yaitu analit ditambahkan dengan NH3 sehingga larutan akan menjadi basah.
kemudian diuapkan, kemudian residu yang didapatkan dilarutkan dengan air panas, kemudian disaring, kemudian ditambahkan FeCl3 0,5%. Nah, untuk identifikasi positif mengandung asam benzoat ini yaitu ada endapan berwarna merah salmon. Dan untuk uji kuantitatifnya menggunakan instrumen spektrofotometri di mana ekstrak ether ditambahkan 0,1% NH4OH, kemudian ekstrak NH4OH ini ditambahkan dengan HCl, terus diekstraksi dengan 70, 50, 40, dan 30 ml. Kemudian ditentukan secara spektrofotometri pada lambda 265 sampai 280 nanometer menggunakan kurva baku. Kemudian asam benzoat kali 1,18 Na benzoat. Kemudian ada asam sorbat. Nah, pengujian kuantitatifnya yaitu menggunakan spektrofotometri dan kromatografi gas. Yang pertama yaitu ada menggunakan spektrofotometri di mana destilat sampel ekstrak ether ditambahkan dengan NaSO4 anhidrat, kemudian ditentukan secara spektrofotometri UV pada panjang gelombang 250 nanometer menggunakan kurva baku asam sorbat. Kemudian untuk kromatografi gas ini sampel diekstraksi dengan ether, fase air dibasahkan dengan NaOH dan CH3Cl2, kemudian diasamkan untuk mengubah ester trimetil silil, kemudian ditentukan secara kromatografi gas. Kemudian natrium benzoat ini pengujian kualitatifnya yang pertama yaitu ada menggunakan analit ditambahkan dengan NH4OH 5% sampai bersifat basah, kemudian diuapkan, residu yang didapat dilarutkan dengan air panas, kemudian disaring, kemudian diteteskan 4 larutan FeCl3 5%. Adanya reaksi positif ditandai dengan endapan kuning ataupun kecoklatan. Untuk analisis kuantitatifnya, di mana filter hasil dari ekstraksi sampel diuapkan di atas penangas air, kemudian residu yang didapat dikeringkan di desikator, kemudian residu yang sudah kering dilarutkan dalam 40 ml etanol 70% yang telah dinetralkan terhadap indikator pp 1%, kemudian ditambahkan air suling 1/4 dari jumlah volumenya, kemudian ditambahkan 2 tetes larutan indikator pp 1%, kemudian dilakukan titrasi larutan tersebut dengan NaOH 0,05 N. Kemudian titik akhir titrasi tercapai dengan terbentuknya larutan yang berwarna merah muda yang konstan tentunya. Oke, sekian pemaparan materi mengenai pengawet bahan pangan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.